Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabat beliau di sebuah majelis ilmu. Lalu datanglah seorang pemuda di antara kerumunan para sahabat Rasulullah. Pemuda ini berkata kepada Rasulullah dengan nada yang cukup tinggi. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Mendengar perkataan pemuda tadi, orang-orang kemudian bergegas mendatanginya dan menghardiknya. "Diam kamu, diam." Ya mungkin kaget juga ya para sahabat Rasulullah. Kenapa ada sahabat Rasulullah yang perkataannya aneh begitu ya? Masa kok minta izin berzina gitu? Padahal mereka sudah tahu ajaran Islam yang disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melarang keras-keras perbuatan berzina. Jangankan berzina, mendekati berzina pun diharamkan. Tetapi Rasulullah ternyata menanggapinya dengan halus lembut. Kemudian beliau mengatakan, "Mendekatlah." Lalu pemuda itu mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dekat dengan pemuda yang bertanya tadi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mulai memberikan nasihat. Yang menarik adalah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan dengan melalui sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan dari seorang sahabat tadi, pemuda tadi ya, yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina," itu tadi ya, merupakan sebuah permintaan yang sangat aneh begitu. Itu dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan gitu. Pertanyaannya, beliau mengatakan kepada pemuda tadi, "Relakah engkau jika ibumu dizinai oleh orang lain?" Sang pemuda menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menimpali, "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai." Lalu Rasulullah selanjutnya mengatakan, "Relakah engkau jika putrimu dizinai orang lain?" Sang pemuda menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai." Lalu Rasulullah melanjutkan kembali, "Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" Pemuda menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rasulullah." Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Kemudian berlanjut Rasulullah bersabda, "Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" Pemuda menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Begitu pula dengan orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Lalu Rasulullah kembali bersabda, "Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai?" Sang pemuda menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rasulullah." Begitu pula orang lain tidak rela jika mereka dizinai. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tangannya diletakkan di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Hadirin rahimakumullah, dengan izin Allah setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Kisah tadi diriwayatkan oleh sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Albani. Para sahabat rahimakumullah, utamanya para pendidik,
kadang kita menemui siswa kita itu ada yang agak nyeleneh gitu ya. Berpikiran out of the box. Atau mungkin out of the kardus. Atau out of the karung. Tidak tahu ya. Pokoknya nyeleneh. Berbeda dengan teman-temannya. Seperti sahabat Rasul tadi. Masa ada minta izin untuk berzina. Itu sangat nyeleneh. Tetapi ternyata dicontohkan oleh Rasulullah SAW, orang yang bertanya nyeleneh tadi tidak dijauhi, tidak diusir, tapi justru didekati. Begitu pula dengan anak didik kita. Barangkali anak didik kita yang tanda kutip nyeleneh tadi, tidak serta-merta dia nakal. Barangkali dia adalah anak yang punya kreativitas atau imajinasi luar biasa. Sehingga dia punya bayangan yang berbeda dengan bayangan-bayangan temannya. Dan dia berani mengungkapkan itu dengan terbuka. Di dalam hadis tadi, Rasulullah SAW mengatakan, mendekatlah. Jadi si pemuda nyeleneh tadi malah diminta untuk mendekat. Pelajarannya adalah, kita sebagai pendidik perlu meyakini bahwa anak didik kita adalah baik-baik. Kalau toh ada yang nyeleneh itu bukan berarti nakal, tapi mungkin dia punya imajinasi atau kreativitas yang agak liar begitu ya. Tetapi belum tentu merupakan sebuah kenakalan. Ini menjadi kita mendapatkan jurus ya. Jurus untuk mengajar yang baik, belajar dari hadis Rasulullah tadi. Yang pertama, tanamkan keyakinan bahwa siswa kita adalah anak-anak yang cerdas. Yang kedua, hadirin sekalian, di dalam hadis tadi, menanggapi pertanyaan dari pemuda tadi yang aneh ya, permintaan untuk minta izin untuk berzina, aneh sekali. Rasulullah SAW menanggapinya dengan pertanyaan. Yang menarik pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang melibatkan emosi dari si penanya tadi. Rasulullah SAW mengatakan, kalau ibumu, saudara perempuanmu, putrimu, bibimu dizinai oleh orang lain, apakah kamu rela? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat emosional, melibatkan emosi. Jadi pertanyaan atau permintaan cukup aneh, izinkan saya berzina Rasulullah, tidak dijawab dengan dogma dan doktrin atau dalil. Tidak dijawab dengan, tidakkah kamu tahu bahwa berzina itu dilarang? Tidakkah kamu tahu hukum dari berzina itu haram? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi justru malah dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaannya cukup menarik, yaitu pertanyaan yang dikaitkan dengan kehidupan si penanya. Bagaimana kalau putrimu? Bagaimana kalau ibumu? Bagaimana kalau saudara perempuanmu, bagaimana kalau bibimu dizinai? Kamu rela atau tidak? Nah, ternyata penanyanya tadi, si pemuda tadi menjawab dengan jujur, demi Allah tidak rela wahai Rasulullah. Bapak Ibu, para pendidik, apa pelajarannya? Jurus kedua, ketika kita melibatkan emosi dari peserta didik kita, kemungkinan besar pelajaran yang kita sampaikan akan lebih mudah menembus ke dalam relung-relung hati nurani anak didik kita. Tidak hanya melibatkan kognitif atau kecerdasan intelijensia saja, tetapi melibatkan unsur afektif atau perasaan. Sekali lagi, para sahabat pendidik khususnya, jurus yang kedua, libatkan emosi atau perasaan dari peserta didik untuk memudahkan kita menyampaikan pesan di dalam pelajaran kita. Hadirin rahimakumullah, para sahabat yang saya cintai. Lalu yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati ya. Jadi mendekati. Sahabat tadi yang bertanya itu didekati. Tadi disampaikan ketika orang lain justru menghardiknya, diam kamu. Rasul mengatakan, kemarilah.
kedekatan antara pengajar, pendidik dengan pembelajar akan memudahkan tercapainya keberhasilan pembelajaran. Kedekatan baik secara emosional maupun secara fisik. Jurus yang ketiga adalah kedekatan. Kita perlu berada dekat dengan anak-anak, siswa, jamaah yang kita ajar. Karena kedekatan itu akan memudahkan tersampaikannya pelajaran. Para sahabat rahimakumullah, lalu jurus yang keempat yang kita pelajari dari hadis Rasulullah SAW tadi. Ketika pemuda itu sudah mendekat, kemudian diberikan pertanyaan dan nampak dia telah sadar akan kesalahan pendiriannya. Begitu dia berkali-kali mengatakan, demi Allah saya tidak rela ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menempelkan tangan beliau yang mulia di dada pemuda tadi seraya mendoakan. Rasulullah SAW berdoa agar pemuda tadi diberikan petunjuk oleh Allah, disucikan, juga dijaga kemaluannya. Dan riwayat yang sampai kepada kita menyatakan bahwa setelah peristiwa itu, sang pemuda tadi tidak lagi punya keinginan untuk berzina. Para sahabat rahimakumullah, siapakah yang berkuasa membolak-balikkan hati? Siapakah yang berkuasa mengubah pendirian dan keyakinan para peserta didik, para murid-murid kita, para jamaah kita? Siapa? Apakah diri kita, para guru, para ustadz, para dosen, para pengajar? Apakah iya? Apakah karena kepintaran kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Iya. Pengajar, pendidik memberikan ikhtiar, berikhtiar. Tadi pemuda si penanya tadi diminta mendekat, diberikan pertanyaan untuk melibatkan emosinya agar paham dengan pesan pembelajaran. Dan yang terakhir, para sahabat rahimakumullah, didoakan. Iya, doa. Doa adalah sarana bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Pelajarannya, kita sebagai pendidik hendaklah terus mendoakan anak-anak didik kita agar punya pemahaman, agar merasakan, dan agar mendapatkan pencerahan dari pelajaran yang kita sampaikan. Para sahabat rahimakumullah, kita telah belajar keteladanan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, panutan kita dan junjungan kita, bagaimana beliau mendidik sahabat beliau dengan penuh kasih sayang, bahkan kepada sahabat yang tanda kutip tadi saya sebutkan nyeleneh sekalipun, beliau mendatanginya, mendekatinya, mengajarnya dengan lemah lembut, dan akhirnya sahabat tadi paham dan berubah perilakunya. Paham dan berubahnya perilaku adalah puncak keberhasilan tertinggi dari sebuah proses pembelajaran. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.